Oke, kali ini kita akan membahas apa yang akan menjadi langkah-langkah Pak Prabowo ya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di Indonesia. Di mana presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto menekankan dua langkah dalam upaya memberantas korupsi. Dua langkah itu yakni menggunakan pendekatan sistemik dan kehendak politik. Pak Prabowo pemirsa ternyata ya sebenarnya itu sudah tahu bahwa proyek pemerintah yang semestinya dinikmati rakyat itu ternyata terkikis di persimpangan jalan, terus terkikis sampai tinggal sedikit, bahkan ada yang sampai zonk. Kata Pak Prabowo, sebagus apapun visi misi pemerintah atau sebagus apapun program pemerintah, kalau orang-orang yang seperti ini dibiarkan maka percuma. Kenapa? Ya tidak sampai, bos. Program tinggal program akhirnya. Nah, justru dari hasil analisa Pak Prabowo selama ini atas apa yang terjadi di Republik kita, di Republik Indonesia, Prabowo itu akan mencoba mengambil tindakan untuk melawan orang-orang yang suka memangkas hak rakyatnya. Ya, seperti apa ya curhatan Pak Prabowo, langsung saja kita kepada videonya. Ini langsung bersama Bang Budiman Sujatmiko ya, sahabat dari Prabowo Subianto sendiri yang sering menjadi tempat curhat Pak Prabowo akhir-akhir ini. Ya, langsung mari kita bersama, mari kita simak bersama ya pemirsa semua. Ini sangat menarik sekali. Terutama berbicara soal korupsi. Oke. Beliau bilang percuma kita punya program yang baik, percuma kita punya rencana kerja yang baik, janji kampanye yang baik, dan nanti ada alokasi anggaran yang baik jika ketika diputuskan di level politik tidak sampai ke bawah. Okay. Tak sasaran kita 10, tercapainya 5. Bukan karena kita nggak punya rencana yang baik, bukan karena kita tidak punya tujuan yang baik, tapi dikorupsi di tengah jalan. Targetnya 7, nyampainya 4 ke bawah. Dalam pengertian kualitatif maupun kuantitatif, dalam pengertian sifat dari programnya itu sendiri maupun dari penganggarannya. Saya kira itu hal terakhir yang saya peroleh dari obrolan dengan Pak Prabowo pada waktu diskusi dengan beberapa orang gitu ya. Dan waktu itu ada diskusi tentang ada isu perumahan rakyat di desa dan kota, bicara soal macam-macam ya. Intinya adalah ngomong percuma kita punya rencana yang baik, secara teknis kita luar biasa ya, sampai detail, tapi pada akhirnya kita gagal untuk mendeliver itu. Malah beliau bertanya, ini gimana kira-kira soal birokrasi, kita harus reformasi seperti bagaimana, apakah kita harus bagaimana caranya memurahkan, merendahkan biaya politik. Bukan cuma korupsi dari kalangan politisi, tapi juga bagaimana penyimpangan-penyimpangan di birokrasi yang terlalu kompleks. Saya kira beliau, saya saripatikan itu. Dan pernyataan itu menurut saya cukup menjelaskan komitmen bahwa yang baik di ucapan juga harus baik di lapangan. Saya kira itu. Untuk rakyat tentu saja. Ya. Sektoralnya nanti kita bahas ya. Tapi isu utamanya dulu. Kira-kira begini pendekatannya. 10 tahun Pak Jokowi memerintah itu totally kita lihat dia berpihak pada yang namanya benda. Benda itu dalam artian infrastruktur. Hal yang memang tampak tidak pernah terlalu dipikirkan oleh banyak presiden sebelumnya atau tidak banyak dilakukan. Kita bisa bicara tentang data berapa jumlah jalan yang dilakukan segala macam. Tapi intinya adalah dia bicaranya dan dia cara berpikirnya itu adalah physical. Tangible. Yang bisa teraba, terlihat, ya, terasa, terpegang. Tadi kamu bilang bahwa dari diskusi dengan Pak Prabowo itu kamu mengatakan bahwa sudah menyebut kata corruption. Sebenarnya kan itu yang kita tunggu selama pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang tidak terlalu disentuh tentang bagaimana penegakan hukum segala macam. Apakah kau ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo kebijakannya nanti itu pada wilayah yang menggunakan istilahmu intangible setelah Pak Jokowi menggunakan cara pandang yang tangible? Pertama, untuk korupsi Pak Jokowi sendiri kan sudah mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset, tapi kan belum bisa dibicarakan ya. Padahal itu akan menjadi senjata pamungkas. Oke, itu satu tentang Pak Jokowi. Tadi pertanyaannya kalau Pak Jokowi tangible, program-program terasa, terlihat, teraba, terdengar, apakah dan
hasilnya bisa diukur, apakah nanti Pak Prabowo akan beralih? Saya kira tidak beralih, tetapi akan juga memberikan porsi bagi sesuatu yang panennya itu tidak cukup 5 tahun ke depan. Contohnya sumber daya manusia, corruption. Itu saya kira akan menjadi satu tema yang corruption tadi sudah saya katakan menjadi concern beliau. Walaupun saya sempat cerita ada dua, walaupun nggak sempat saya elaborasi lebih jauh, ada dua pendekatan kepemimpinan yang tegas terhadap korupsi, atau mau tekannya pada kepemimpinan yang cerdas dengan cara teknologi untuk melacak dan meredam korupsi dan penyimpangan. China melakukan dua-duanya. China melakukan dua-duanya, tegas maupun cerdas. Nah, kata-kata tegas di sini seringkali bagi sebagian kelas menengah kita dianggap mengerikan karena dianggap akan membatasi kebebasan. Tapi menurut saya tegas dalam pengertian hukum sah-sah saja, itu tetap dalam koridor demokrasi. Tapi tegas saja nggak cukup, juga harus ada kecerdasan. Satu itu. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sesuatu yang nggak bisa dalam tanda kutip dipanen 5 tahun ke depan hasilnya. Karena itu adalah sebuah pembangunan satu generasi 25 tahun, nggak cukup 5 tahun. Ya. Saya kira pilihan Pak Prabowo untuk memberi makan siang, program makan siang adalah mengintervensi program pembangunan sumber daya manusia langsung dari tubuhnya, yaitu dari asupan otaknya bagi ibu-ibu hamil dan bagi anak-anak. Oke, itu komitmen pada pembangunan sumber daya manusia dari aspek yang paling tangible. Yang teraba, ada makanan, ada lauk pauk tiap hari, masih tangible. Terus mana yang intangible-nya? Ya, ketika Pak Prabowo berbicara soal membangun sekolah unggulan, berbicara tentang soft power, bagaimana Indonesia harus meningkatkan bargaining di dunia internasional, menghadapi dunia lagi bergolak seperti sekarang ini, menurut saya itu dibutuhkan diplomasi budaya. Diplomasi sampai pada tingkatan diplomasi makanan mungkin, diplomasi kesenian, diplomasi olahraga, diplomasi. Nah, ini yang paling penting. Menurut saya penting, tapi Indonesia agak tertinggal di sini. Soft power kita, diplomasi ilmu pengetahuan. Kita belum bisa menjadikan ilmu pengetahuan kita sebagai alat soft power kita. Itu suatu intangible, sesuatu yang gak segera terlihat, gak segera teraba, gak segera terasa, tapi menurut saya dampaknya akan berjangka panjang. Pak Prabowo selain makan siang gratis dan sekolah unggulan yang bentuknya terlihat sekolahnya, tapi juga akan banyak melakukan perombakan transformasi di dalam satu, pemberantasan korupsi sedang dirumuskan. Saya juga lagi nyusun konsep-konsepnya, mau pendekatan tegas tok atau cerdas tok atau tegas dan cerdas, ya. Ini gabung kalau dalam khalifah nih gabungan antara Umar dan Ali, tegas dan cerdas kira-kira gitu kan kalau dalam khalifahnya, ya. Mau cara pendekatan Umar bin Khattab atau cara Ali bin Abi Thalib misalnya begitu, kira-kira gitu, tegas dan cerdas. Nah, menurut saya yang paling mungkin dilakukan adalah tegas dan cerdas dalam pemberantasan korupsi, dan saya ingin memastikan, saya dan selalu saya memberikan masukan baik langsung maupun tidak langsung, bagaimana cara membuat yang intangible, membuat yang nggak terasa teraba langsung itu bisa tetap terasa. Itu bagaimana? Itu yang coba saya dengan beberapa teman sedang pikirkan juga, seperti itu. Soft power tadi, diplomasi ilmu pengetahuan, diplomasi budaya tadi. Ya. Tentu saja senang mendengarkan ini, Bud. Soal apakah kemudian ini sudah disepakati sebagai rencana politiknya Pak Prabowo atau baru dalam pikiran seorang Budiman Sujatmiko yang penuh dengan narasi perjuangan sejak dari puluhan tahun lalu, itu kita bisa sampaikan dulu. Tapi maksud saya begini, kita berpikir bahwa kalau memang ternyata keberlanjutan itu diterjemahkan dalam konsep yang sedang kita bicarakan, alangkah baiknya kalau memang ternyata itu betul-betul dibunyikan dalam narasi yang pas, terukur, dan itu mendekati kenyataan. Menjadi APBN ya? Iya, anggaran ya? Seperti itu yang saya maksud, Bu. Iya, betul. Masuk di Bappenas betul, ya. gitu loh. Jadi supaya kemudian ini menjadi, oh iya ternyata memang kekosongan tanda petik yang kita rasakan selama 10 tahun pemerintahnya Pak Jokowi itu, ternyata Pak Prabowo mulai memikirkannya. Saya yakin kalau kemudian itu diterjemahkan, itu luar biasa loh, Bud.
Ya, sampai di sini dulu tentang bagaimana yang istilah saya tadi kita ideologisasi cara pandang ini ya. Saya masuk pada pembicaraan yang sedikit tangible. Coba tampilkan dulu pernyataannya Budiman. Betul. Ini Bud, ini pernyataanmu ini bagi orang lain mungkin anggap sepele, tapi kalau saya tidak. Bahkan kepada seorang tamu saya di sini, saya bahas ini. Ketika kau mengatakan Budiman Sujatmiko ingatkan koalisi pemerintahan ada di tangan Prabowo jika terpilih, bukan Pak Jokowi. Dari apa yang saya ikuti di media sosial, ini pernyataan tegas pertama dari elit tim Prabowo 02 tentang berbagai isu tentang koordinasi, konsolidasi kekuatan politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita bisa terjemahkan banyak hal di sini. Tapi saya mau tanya dulu, sebenarnya maksud lu ini apa sih sebenarnya menyangkut ini? Tanya pada wartawan Tribun News. Serius. Tanyakan pada wartawan Tribun News. Saya waktu itu sedang diwawancara oleh CNN. Bertanya, ini konteksnya nih. Ya. Diwawancara wartawan CNN. Mas Budiman, waktu kemarin kan Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Oke. Kira-kira apakah ini ada hubungannya dengan kabinet ke depan atau apa? Sebenarnya persoalan sederhana. Saya jawab sederhana. Oh itu, Pak Surya Paloh bagaimanapun juga partai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga dibicarakan tentu saja adalah current issue within the current government. Oke. Masalah-masalah sekarang di dalam pemerintahan sekarang. Jadi kalau kamu bertanya apakah membicarakan kemungkinan Nasdem misalnya masuk dalam pemerintahan ke depan, itu urusannya Pak Prabowo, Bukan urusannya urusan Pak Jokowi. Coba kalimat ini kamu simak, Ya, ya. pemirsa kamu simak, apa yang luar biasa dari kalimat saya? Ya kalau itu konteksnya menjadi biasa. Begitulah jadi biasa. Memang biasa. Dan konteksnya saya yang bisa menegaskan konteksnya, Ya. bukan wartawan Betul, Tribun News. Dan ketika dimuatkan wawancara, CNN tanya, Mas boleh nggak saya share ke banyak media lain? Silakan, bagus dong. Semuanya, angle-nya hampir seperti konteks yang saya sampaikan. Semua sama di Kompas atau di beberapa media lain, di CNN, biasa-biasa aja pernyataan itu. Begitu masuk Tribun News, kemudian masuk TV Tribun News Jawa Tengah, lebih ngeri lagi kalau TV Jawa Tengah, di Tribun News TV Jawa Tengah. Budiman juga mengatakan bahwa pemerintahan ke depan bukan urusan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak perlu cawe-cawe. Begitulah buruknya kualitas kebebasan kita diisi oleh orang yang nggak pernah belajar sejarah, filsafat, etika, logika, estetika, Ya. sopan santun. Betul. Begitu, Bung. Jadi pernyataan saya biasa, jadi tampak seperti pernyataan yang Ya. istimewa kurang ajarnya. Saya pernah merasakan kedongkolan yang sama kayak gitu. Oke, saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan apa yang menjadi curhatan dari seorang Pak Prabowo kepada Bang Budiman. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan penjelasan Bang Budiman? Ya, tulis di kolom komentar dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.